1. Fenomena listrik statis yaitu A. Kejadian tolak-menolak benda yang muatannya sama, B. Kejadian tarik-menarik benda yang muatan berbeda, C. Kejadian tarik-menarik benda bermuatan sama, D. Kejadian tolak-menolak benda bermuatan berbeda. Ada dua macam muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik timbul karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Fenomena listrik statis merupakan kejadian tarik-menarik di antara benda-benda yang memiliki muatan berbeda. 2. Besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan listrik adalah A. Berbanding terbalik dengan massa muatan, B. Berbanding terbalik dengan kedua muatan, C. Berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, D. Berbanding lurus dengan kedua muatan. Besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan listrik adalah berbanding lurus dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Besar medan magnet selalu konstan, 2. Besar medan listrik selalu berubah-ubah, 3. Arah medan magnet sejajar dengan medan listrik, 4. Arah medan listrik tegak lurus arah perambatan. Pernyataan yang benar mengenai medan magnet dan medan listrik pada gelombang elektromagnetik adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4. Gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang masing-masing berosilasi pada bidang yang saling tegak lurus satu sama lain. Besar medan listrik dan medan magnet tersebut selalu berubah-ubah secara sinusoidal. Sementara itu, arah kedua medan saling tegak lurus, begitu juga terhadap arah perambatannya. Dengan demikian, jawaban yang benar ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. 4. Perhatikan gambar berikut ini. Jika potensial listrik di A lebih rendah daripada potensial listrik di B, pernyataan yang benar adalah A. Elektron mengalir dari B ke A, B. Proton mengalir dari B ke A, C. Arus mengalir dari B ke A, D. Ion mengalir dari A ke B. Arus listrik terjadi akibat elektron yang bergerak. Akan tetapi, elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, sementara arah aliran arus adalah sebaliknya. 5. Pada suatu percobaan, diamati bahwa suatu bahan pada suhu rendah tidak dapat menghantarkan listrik, sementara jika suhunya dinaikkan hingga nilai tertentu bahan tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik. Bahan dengan karakteristik seperti ini dikenal dengan bahan A. Isolator, B. Konduktor, C. Semikonduktor, D. Superkonduktor, E. Megakonduktor. Bahan semikonduktor merupakan bahan dengan nilai konduktivitas listrik berada di antara bahan isolator dan bahan konduktor. Umumnya pada suhu tinggi bahan semikonduktor dapat menghantarkan listrik dan berperan sebagai konduktor, sedangkan pada suhu rendah semikonduktor tidak dapat menghantarkan listrik atau berperan sebagai isolator. 6. Perbedaan antara arus listrik dan kuat arus listrik, yaitu A. Arus listrik memiliki arah sedangkan kuat arus listrik tidak. B. Arus listrik besaran skalar sedangkan kuat arus listrik besaran vektor. C. Keduanya memiliki arah yang berlawanan. D. Arus listrik terjadi dari muatan sedangkan kuat arus listrik terjadi dari elektron. Aliran arus listrik pada kawat kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi ke potensial rendah. Arah arus listrik, arus konvensional, berlawanan dengan arah arus elektron. Sedangkan kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Dengan demikian, perbedaan antara arus listrik dan kuat arus listrik
yaitu arus listrik memiliki arah sedangkan kuat arus listrik tidak. 7. Gaya Lorentz adalah A. Gaya yang timbul akibat hambatan listrik yang A diletakkan dalam medan magnet, B. Gaya yang timbul akibat kapasitor listrik diletakkan dalam medan magnet, gaya yang timbul akibat tegangan listrik diletakkan dalam medan magnet, D. Gaya yang timbul akibat penghantar berarus listrik diletakkan dalam medan magnet. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul karena muatan listrik atau medan listrik bergerak dalam suatu medan magnet. Dengan kata lain, gaya Lorentz timbul karena muatan listrik atau medan listrik bergerak dalam suatu medan magnet. Kedudukan gaya disesuaikan juga dengan tempat muatan listrik tersebut menjalar dalam kawat. 8. Ilmuwan yang pertama kali mengamati fenomena munculnya arus listrik karena adanya perubahan fluks magnetik adalah A. Hans Christian Oersted, B. Michael Faraday, C. Georg S. Ohm, D. Galileo Galilei. Melalui percobaan yang oleh Michael Faraday, ia mengamati bahwa ketika terjadi perubahan fluks magnetik, maka akan muncul arus listrik yang disebut sebagai arus induksi. 9. Contoh benda yang menggunakan energi angin sebagai energi alternatif adalah A. Kincir air, B. Kincir angin, C. Pesawat, D. PLTA. Energi angin, wind power, merupakan energi yang diperoleh dari angin yang bertiup. Angin merupakan sumber energi yang terbarukan, dan banyak dijumpai pada pulau-pulau kecil yang memiliki tiupan angin yang kencang serta stabil. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir angin, yang nantinya dapat pula menghasilkan energi listrik. 10. Indonesia kaya akan sumber energi alternatif. Akan tetapi, pemanfaatannya mengalami hambatan. Faktor penghambat pemanfaatan energi alternatif di Indonesia yaitu A. Sarana dan prasarana sudah tersedia, B. Lahan dan modal terbatas, C. Terbatasnya tenaga ahli, D. Minimnya dukungan masyarakat. Di Indonesia penggunaan energi alternatif terhambat oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penggunaan bahan bakar minyak masih lebih efisien, tenaga ahli pada bidang energi masih sedikit, dan kurangnya inovasi teknologi.